Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Meta Kristina Yulinda dalam pembelajaran matematika kelas 8. Hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Silahkan kalian bisa men-screenshot materi yang kalian anggap penting dan bisa juga mencatat pada buku catatan kalian. Sebelum memulai pembelajaran, kita mengingat kembali pembelajaran sebelumnya tentang pola bilangan. Ada yang masih ingat pola bilangan apa? Nah, kemarin kita melajari pola bilangan itu adalah suatu aturan bilangan dengan aturan-aturan tertentu yang membentuk suatu barisan bilangan yang teratur. Contoh dari pola bilangan, kemarin ada pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, dan pola segitiga Pascal. Nah, contoh berikut ada bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 merupakan contoh pola bilangan ganjil. Sedangkan 2, 4, 6, 8, 10, 12 merupakan contoh dari pola bilangan genap. Nah, tadi itu tentang pola bilangan. Kita langsung ke materi barisan dan deret. Masih ada hubungan dengan pola bilangan, barisan dan deret bilangan. Pengertian barisan sendiri adalah susunan bilangan yang memiliki aturan atau pola tertentu antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya. Ini adalah contoh barisan bilangan. Misalkan ada pita yang diberi nomor 0, 1, 2, 3, sampai 10. Kemudian barisan bilangan penomoran rumah. Nah, contoh penulisan barisan bilangan ini contohnya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 5, 10, 20, 40, 85. Penulisan baris bilangan ini setiap angka pertama dengan angka kedua dihubungkan dengan tanda koma. Sedangkan pengertian dari deret bilangan yaitu hasil penjumlahan suku-suku pada barisan bilangan. Contohnya ini ada ilustrasi sebuah gelas. Gelas ini akan disusun menjadi dua susunan. Pada susunan pertama itu yang paling atas ada satu gelas berwarna pink. Kemudian yang barisan kedua yang bawah itu adalah dua gelas yang berwarna hijau. Pada gambar 1 itu ada satu gelas, pada gambar 2 ketika kita menyusun dua gelas menjadi 3 gelas. Berikutnya menyusun gelas menjadi 3 tingkat. Tingkat pertama itu berwarna pink, tingkat kedua berwarna hijau, tingkat ketiga berwarna kuning. Pada tingkat pertama itu ada satu gelas, tingkat kedua ada 2 gelas, tingkat ketiga ada 3 gelas. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 6 gelas. Nah, jika menyusun gelas sebanyak 4 tingkatan. Pada tingkat pertama itu ada 1 gelas dan 2 gelas, tingkatan 3 gelas, tingkat yang keempat yang paling bawah itu adalah 4 gelas. Kalau kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, hasilnya adalah berapa? 10. Nah, ini contoh penulisan dari deret bilangan. Penulisannya itu contohnya adalah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12 dan seterusnya. Atau 5 tambah 10 tambah 20 tambah 80 tambah 85 dan seterusnya. Untuk deret bilangan, tanda hubungnya dari suku pertama dan suku kedua itu adalah tanda penjumlahan. Nah, ini digunakan misalnya kalau kita menghitung jumlah susunan gelas. Tadi kalau susunannya hanya 1 tingkat, gelasnya hanya butuh 1. Kalau susunannya 2 tingkat, kita butuh 3 buah gelas. Kalau susunannya 3 tingkat, kita butuh 6 gelas. Kalau kita ingin menyusun 4 tingkatan, maka kita membutuhkan 10 gelas. Maka susunan pertama tambah susunan kedua tambah susunan ketiga tambah susunan keempat. Berarti pengertian dari deret bilangan. Nah, barisan dan deret bilangan itu dibagi menjadi dua, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Sedangkan deret itu juga dibagi menjadi dua, yaitu deret aritmatika dan deret geometri. Bagian-bagian dari barisan bilangan, ada sebuah contoh. Ini adalah barisan bilangan yang berpola ganjil. Angka 1 ini merupakan suku pertama, angka 3 merupakan suku kedua, angka 5 merupakan suku ketiga, angka 7 itu merupakan suku keempat. Suku kelimanya adalah angka 9, suku keenamnya adalah angka 11. Nah, urutan bilangan pada barisan bilangan tersebut disebut dengan suku. Suku sendiri dilambangkan dengan huruf U. Jadi U1 itu adalah suku ke-1, U2 suku kedua, U3 adalah suku ketiga, U4 suku keempat, U5 suku kelima, dan seterusnya sampai suku ke N itu kita sebut dengan UN. Dengan dilambangkan U-nya besar, N-nya kecil. Bagian-bagian dari barisan bilangan, contoh selanjutnya adalah barisan bilangan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ini merupakan contoh barisan bilangan yang berpola bilangan genap. Nah, tentukan suku pertama. Suku pertama itu berarti adalah suku yang paling depan dari barisan bilangan tersebut, yaitu angka 2. Selanjutnya adalah suku ketiga. Suku ketiga berarti angka ketiga dari barisan bilangan genap, berarti suku ketiganya adalah 6. Kemudian suku ke-6 berarti adalah bilangan ke-6 dari barisan bilangan tersebut, berarti adalah 12. Ini sedikit tentang suku. Kita lanjutkan. Nah, coba bedakan manakah di sini yang termasuk dengan barisan bilangan dan deret bilangan. Ingat tadi barisan bilangan, suku pertama dengan suku kedua dengan suku selanjutnya itu dipisahkan dengan
tanda koma, sedangkan deret bilangan itu suku pertama dengan suku keduanya dipisahkan dengan operasi penjumlahan. Nah, contoh pertama ini merupakan barisan bilangan. Contoh yang B itu juga barisan bilangan. Contoh yang C barisan bilangan. Contoh D, E, F itu merupakan deret bilangan karena mempunyai tanda operasinya adalah penjumlahan. Sedangkan contoh A sampai C itu tanda penghubungnya dari suku satu ke suku selanjutnya itu adalah tanda koma. Jadi bisa dibedakan antara barisan dan deret bilangan. Selanjutnya kita akan fokus untuk memahami barisan dan deret aritmatika. Untuk lebih memahami, kita simak dulu video ilustrasi tentang barisan aritmatika. Untuk lebih memahami barisan aritmatika, mari lihat animasi katak melompati batu berikut ini. Batu awal katak berdiri kita beri nomor 1, batu kedua kita beri nomor 2, dan seterusnya hingga batu ke-9. Pertama-tama, katak melompati batu sebanyak 1 lompatan batu dimulai dari batu nomor 1, kemudian ke batu nomor 2, ke batu nomor 3, batu ke-4, ke-5, 6, batu ke-7, batu ke-8, batu ke-9. Langkah kedua, katak melompati batu sebanyak 2 lompatan batu. Dimulai dari batu nomor 1, lompat ke batu nomor 3, kemudian batu nomor 5, batu nomor 7, dan batu nomor 9. Langkah ketiga, katak kembali ke tepi sungai dimulai dari batu nomor 9, kemudian ke batu nomor 6, lompat ke batu nomor 3, dan kembali ke tepi sungai. 3 pola lompatan katak pada batu sungai membentuk 3 barisan bilangan. Yang pertama, barisan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berpola penjumlahan 1. Yang kedua, barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9 merupakan barisan berpola penjumlahan 2. Yang ketiga, barisan bilangan 9, 6, 3, 0 merupakan barisan bilangan yang berpola pengurangan 3. 3 barisan ini merupakan barisan aritmatika karena memiliki pola penjumlahan atau pola pengurangan. Melihat video tadi dapat disimpulkan bahwa barisan bilangan itu mempunyai beda atau selisih tetap antara suku pertama dengan suku kedua dengan suku ketiga, dan seterusnya. Kemudian mempunyai pola penjumlahan atau pola pengurangan. Contoh barisan aritmatika ini adalah 2, 5, 8, 11, 14. Nah, antara suku pertama dengan suku kedua ini bedanya adalah ditambah 3. Antara suku ketiga dengan suku kedua ini, suku kedua ditambah dengan 3. Suku ketiga dengan suku 4, ini bedanya ditambah 3. Saja ditambah 3. Kemudian suku 6-nya ke berapa? Suku ke-6-nya juga kita harus tambah 3. Berarti 14 kita tambah 3, hasilnya adalah 17. Kemudian 17 kita tambahkan 3, maka barisan selanjutnya adalah 20. Kita tambahkan lagi 3, maka barisan selanjutnya itu adalah 23. Nah, contoh yang B ada barisan 8, 4, 0, negatif 4, negatif 8. Perbedaan dari suku pertama dengan suku kedua, berarti suku kedua kita kurangi dengan suku pertama, yaitu negatif 4 atau kurang 4. Perbedaan suku ketiga dengan suku kedua itu adalah dikurangi 4 lagi. 0 ke negatif 4 berarti dikurangi 4. Negatif 4 ke negatif 8 ini juga dikurangi 4. Kemudian untuk suku ke-6-nya juga nanti negatif 8 harus kita kurangi negatif 4, hasilnya adalah negatif 12. Kemudian kita kurangi 4 lagi menjadi negatif 16. Kurangi 4 lagi negatif 20. Nah, barisan yang contoh yang A itu merupakan barisan aritmatika naik karena berpola penjumlahan 3. Sedangkan contoh yang B ini barisan aritmatika turun karena berpola pengurangan 4. Jadi dibedakan untuk barisan bilangan naik, berpolanya adalah dijumlah. Kalau barisan turun nanti pola bilangannya selisihnya itu adalah dikurangi. Nah, diketahui barisan bilangan 5, 10, 15, 20, 25. Tentukan suku ke-6. Suku ke-6-nya berarti kita selidiki dulu. Perbedaannya berapa? Ini adalah suku pertama. Suku pertamanya adalah 1. Dari suku pertama ke suku kedua, ini bedanya adalah ditambah 5. Dari suku kedua ke suku ketiga, ini ditambah 5. Dan seterusnya, ini polanya adalah dijumlahkan 5. Berarti untuk suku ke-6-nya, karena suku ke-5-nya adalah 25, maka kita tambahkan 5 menjadi 30. Jadi untuk suku ketiganya adalah 30. Kemudian suku ke-10.
Maka kita menghitung lagi, kita jumlahkan dari 30 kita tambah 5. Jadi 35, 35 ditambah 5, 40, 40 ditambah 5, 45, 45 ditambah 5 sama dengan 50. Jadi suku ke-10-nya adalah 50. Selanjutnya, suku ke-100. Suku ke-100-nya berapa? Maka kita harus tambahkan terus sampai nanti kita menemukan suku ke-100. Nah, kalau kita jumlahkan secara manual, maka kita membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena itu, kita bisa menggunakan rumus barisan bilangan, yaitu UN sama dengan U1 ditambah N dikurangi 1 dikalikan beda. UN ini adalah suku ke N, karena N-nya adalah 100, maka U-nya adalah U100. Karena bedanya 5, maka B-nya itu adalah 5. Maka U100 sama dengan 5 ditambah 100 kurangi 1 kali 5. N-nya itu adalah yang ditanyakan suku ke berapa, karena suku ke 100 berarti N-nya 100. U1 itu adalah suku pertama tadi adalah 5. Kita kurangi 100 kurangi 1 itu 99. 5 ditambah 99 kali 5. Kita kalikan dulu 99 kali 5 baru dijumlah dengan 5. 99 kali 5 adalah 495. Kita jumlahkan ke 5. Jadi hasilnya untuk U100 adalah 500. Jika kalian nggak percaya, bisa hitung manual dengan menggunakan kalkulator, nanti ketemu U100-nya adalah 50. Namun di sini kita akan menghitung tanpa menggunakan kalkulator, maka nanti kita bisa gunakan rumusnya adalah UN sama dengan U1 ditambah N-1 kalikan beda. Nah, contoh soal kedua, tentukan suku ke-60 dari barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, 14, 17. Suku pertamanya adalah 2. Satunya adalah 2. Sedangkan selisih atau bedanya dari 2 ke 5 itu adalah ditambah 3. 5 ke 8 ditambah 3, 8 ke 11 itu tambah 3, dan seterusnya ditambah 3. Jadi bedanya adalah 3. Karena yang ditanya suku ke-60, maka N-nya adalah 60. Kita gunakan rumusnya UN sama dengan U1 ditambah N dikurangi 1 kalikan beda. Karena N-nya adalah 60, nanti 60 kita kurangi 1. U-nya adalah U60. Suku pertamanya adalah 2, bedanya adalah 3. Jadi 2 ditambah 59 kali 3. 59 kita kalikan 3, hasilnya adalah 177 ditambah 2 menjadi 179. Jadi suku ke-60 adalah 179. Jadi untuk menentukan barisan bilangan, kita gunakan rumus UN sama dengan U1 ditambah N kurangi 1 kalikan beda. Untuk deret aritmatika adalah hasil penjumlahan barisan bilangan yang memiliki aturan atau pola penjumlahan atau pola pengurangan. Contoh dari deret aritmatika ini adalah seperti ini: 7 ditambah 10 tambah 13 tambah 16 tambah 19. 10 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 10. 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9. Jadi tanda hubungnya dari suku pertama ke suku kedua itu adalah tanda penjumlahan, karena deret aritmatika itu adalah hasil penjumlahan barisan bilangan. Kita akan menghitung deret aritmatika dari tumpukan gelas. Nah, contohnya, jika kita punya satu tumpukan gelas, maka kita hanya membutuhkan satu buah gelas. Kalau kita ingin membuat dua tumpukan, berarti nanti bawahnya itu adalah 2. Nah, ketika kita membuat dua tumpukan gelas, maka kita membutuhkan 3 buah gelas. Kalau kita ingin membuat 3 tumpukan, maka nanti kita tambahkan lagi 3 buah gelas. Maka untuk membuat 3 tumpukan, kita membutuhkan 6 buah gelas. Nah, kalau kita ingin membuat 4 tumpukan gelas, maka kita jumlahkan lagi, kita tambahkan 4 buah gelas. Maka untuk membuat 4 tumpukan gelas, kita membutuhkan 10 buah gelas. Jadi untuk membuat 1 tingkatan kita butuh 1 gelas, untuk membuat 2 tingkatan kita butuh 3 gelas. Kita membuat 3 tingkatan gelas, kita membutuhkan 6 buah gelas. Jika kita membuat 4 tingkatan, kita membutuhkan 10 buah gelas. Nah, berapa gelas yang kita butuhkan untuk membuat 10 tumpukan? Maka kita tinggal tambahkan
5 lagi. Yang terakhir tadi adalah 10, 10 tambahkan 5 sama dengan 15 buah. Jadi untuk membuat 3 tingkatan atau 3 tumpukan, kita membutuhkan 5 buah gelas. Berapa gelas yang dibutuhkan kalau kita ingin membuat 100 tingkatan tumpukan gelas? Berarti kita harus menjumlahkan 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya sampai tambah 100. Nah, untuk menghitungnya ini kalau kita gunakan manual ini akan memakan waktu yang sangat lama, maka kita bisa gunakan rumus. Nah, ini kalau kita jumlahkan karena terlalu lama, kita bisa gunakan rumus, yaitu rumusnya adalah SN sama dengan N dibagi 2 dikalikan U1 tambah UN. SN itu adalah jumlah suku ke N, U1 adalah suku pertama, UN adalah suku ke N, dan N itu merupakan suku atau banyaknya yang ditanyakan nanti. Nah, silakan bisa ditulis dulu rumusnya. Nah, ini penyelesaiannya. Suku pertamanya tadi adalah 1 ke N, karena di sini ditanyakan 100 tumpukan, maka UN-nya adalah 100. N-nya adalah 100 karena dia tanya yang tumpukan atau layer ke 100. Dengan menggunakan rumus SNN per 2 U1 tambah UN, S-nya tadi, SN-nya tadi, N-nya 100, maka kita S 100. N-nya 100 dibagi 2, U1-nya adalah 1, UN-nya adalah 100. Kemudian 50 kali 101 sama dengan 5050. Jadi gelas yang dibutuhkan untuk membuat 100 tumpukan, ada 100 tingkat, itu adalah kita membutuhkan 5050 buah gelas. Nah, jika tidak percaya silahkan hitung manual. 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 dan seterusnya sampai 100. Nanti apakah hasilnya adalah 5050. Kemudian untuk contoh deret aritmatika, tentukan jumlah 25 suku pertama dari deret aritmatika 4 ditambah 7 ditambah 10 tambah 13 tambah 16. Kita gunakan lagi rumusnya tadi. Karena ditanya suku ke-20 adalah karena ditanya suku ke-25, maka U25, S-nya nanti S25. Karena di sini suku ke-25-nya belum diketahui, maka kita gunakan rumus UN sama dengan U1 dikurangi N-1 kalikan beda. U25-nya adalah 76. Dan baru kita gunakan rumus SN. Karena SN-nya 25, N-nya 25, dibagi 2, U1-nya 4, tadi UN-nya adalah U25-nya adalah 76, kita masukkan 76. 25 bagi 2 kalikan 80. Sama dengan 1000. Jadi jumlah 25 suku pertama dari deret aritmatik tersebut adalah 1000. Jadi 4 tambah 7 tambah 10 tambah 13 tambah 16 dan seterusnya sampai nanti terakhir ditambah 76. Hasilnya adalah 1000. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki pola penjumlahan atau pengurangan. Mempunyai rumus UN sama dengan U1 ditambah N kurangi 1 kalikan beda. Untuk deret aritmatika itu adalah hasil penjumlahan barisan bilangan yang mempunyai pola penjumlahan atau pola pengurangan. Jadi suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga sampai suku ke N. Memiliki rumus SN sama dengan N dibagi 2 dikalikan dalam kurung U1 ditambah UN. Silahkan kerjakan latihan soal berikut. Jika sudah, nanti silahkan foto jawaban kalian dan kirim melalui WA atau ke Classroom. Tulis soal dan jawabannya ya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.